Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursni Fauzia. Saya dari jurusan Teknik Elektro STT Dr. Kahajat Takir. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Introducing Real-Time System. Apa sebenarnya waktu nyata itu? Sistem apapun yang mempunyai respon deterministik terhadap peristiwa tertentu dapat dianggap waktu nyata. Jika suatu sistem dianggap gagal ketika tidak memenuhi persyaratan waktu, maka sistem tersebut harus real-time. Bagaimana kegagalan didefinisikan dan konsekuensi dari kegagalan sistem dapat sangat bervariasi. Rentang persyaratan waktu. Untuk mengilustrasikan rentang persyaratan waktu yang dapat dihadapi, beberapa sistem berbeda yang memperoleh pembacaan dari konverter analog ke digital atau ADC. Sistem kontrol yang diatur untuk mengontrol suhu besi solder, bagian dari sistem yang diperhatikan adalah MCU, ADC, sensor, dan pemanas. MCU bertanggung jawab untuk hal-hal berikut: mengambil pembacaan dari sensor suhu melalui ADC, menjalankan algoritma kontrol loop tertutup untuk menjaga suhu konstanta di ujung besi solder, menyesuaikan output pemanas sesuai kebutuhan. Di sini ada gambar MCU Controlled Soldering Iron. Karena suhu ujung tidak berubah sangat cepat, MCU mungkin hanya perlu memperoleh 50 sampel ADC per detik 50 Hz. Algoritma kontrol yang bertanggung jawab untuk mengatur pemanas untuk menjaga suhu konstan berjalan lebih lambat lagi 5 Hz. Di sini ada MCU with external ADC. ADC akan menegaskan jalur perangkat keras, menandakan konversi telah selesai dan siap untuk MCU untuk mentransfer pembacaan ke memori internalnya. Pembacaan MCU ADC memiliki waktu hingga 20 ms milisekund untuk mentransfer data dari ADC ke memori internal. Sebelum pembacaan baru perlu dilakukan seperti terlihat pada diagram berikut. MCU juga perlu menjalankan algoritma kontrol untuk menghitung nilai terbaru untuk keluaran pemanas pada 5 Hz 200 milisekund. Kedua kasus ini, walaupun tidak terlalu cepat, adalah contoh persyaratan real-time. Di sini ada pre-running 50 Hz ADC. Pembacaan ADC kita dapat memiliki penganalisis jaringan bandwidth tinggi atau osiloskop yang akan membaca ADC dengan kecepatan puluhan gigahertz. Pembacaan ADC mentah kemungkinan akan diubah menjadi domain frekuensi dan ditampilkan secara grafis pada panel depan resolusi tinggi puluhan kali per detik. Sistem seperti ini memerlukan sejumlah besar pemrosesan untuk dilakukan dan harus mematuhi persyaratan waktu yang sangat ketat agar dapat berfungsi dengan baik. Di tengah-tengah spektrum, Anda akan menemukan sistem seperti pengontrol gerak loop tertutup, yang biasanya perlu menjalankan loop control PID antara ratusan Hz hingga puluhan kilohertz untuk memberikan stabilitas dalam sistem yang bergerak cepat. Cara menjamin perilaku real-time. Salah satu cara termudah untuk memastikan sistem melakukan apa yang dimaksudkan adalah dengan memastikan sesederhana mungkin namun tetap memenuhi persyaratan. Ini berarti menolak keinginan untuk memperumit tugas sederhana secara berlebihan. Perangkat keras. Sistem real-time asli perangkat keras masih menjadi pilihan untuk toleransi yang sangat ketat dan atau persyaratan waktu yang cepat. Hal ini dapat diimplementasikan dengan logika digital diskrit komponen analog
logika terprogram atau komponen terintegrasi khusus aplikasi ASIC jika diterapkan dengan mempertimbangkan penghematan daya. ASIC dapat dibuat agar mengkonsumsi daya lebih sedikit dibandingkan solusi berbasis MCU. Secara umum, perangkat keras memiliki keuntungan dalam melakukan operasi secara paralel. Dan instan ini tentu saja merupakan penyederhanaan yang berlebihan dibandingkan dengan MCU inti tunggal yang hanya memberikan ilusi pemrosesan paralel. Adapun kerugian dari pengembangan perangkat keras real-time umumnya meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, ketidakfleksibelan perangkat yang tidak dapat diprogram. Keahlian yang dibutuhkan umumnya kurang tersedia dibandingkan pengembang perangkat lunak firmware. Biaya perangkat yang dapat diprogram berfitur lengkap misalnya EVGA besar. Tingginya biaya pengembangan ASIC khusus. Firmware bare metal. Implementasi bare metal memiliki keuntungan karena kode pengguna memiliki kendali penuh atas semua aspek perangkat keras. Satu-satunya cara agar eksekusi kode loop utama dapat diinterupsi adalah jika interupsi terjadi. Dalam hal ini, satu-satunya cara agar hal lain dapat mengendalikan CPU adalah dengan menyelesaikan ISR yang ada atau mengaktifkan interupsi lain yang berprioritas lebih tinggi. Selanjutnya, firmware bare metal. Implementasi bare metal memiliki keuntungan karena kode pengguna memiliki kendali penuh atas semua aspek perangkat keras. Satu-satunya cara agar eksekusi kode loop utama dapat diinterupsi adalah jika interupsi terjadi. Dalam hal ini, satu-satunya cara agar hal lain dapat mengendalikan CPU adalah dengan menyelesaikan ISR yang ada atau mengaktifkan interupsi lain yang berprioritas lebih tinggi. Selanjutnya, firmware berbasis RTOS. Firmware yang menjalankan kernel penjadwalan pada MCU adalah firmware berbasis RTOS. Penggunaan RTOS memungkinkan sistem untuk tetap responsif terhadap peristiwa paling penting saat melakukan tugas kompleks lainnya di latar belakang. Selanjutnya, perangkat lunak berbasis RTOS. Yang pertama, perangkat lunak yang berjalan pada OS lengkap yang berisi unit manajemen memori MMU dan unit pemrosesan pusat CPU dianggap sebagai perangkat lunak berbasis RTOS. Di sisi perangkat keras, umumnya terdapat lebih banyak inti CPU yang beroperasi pada kecepatan jam lebih tinggi. Di sisi perangkat lunak, ada banyak sekali solusi sumber terbuka dan milik vendor untuk tumpukan jaringan, pengembangan UI, penanganan file, dan sebagainya. Perangkat lunak OS yang dibuat dengan cermat. Mirip dengan perangkat lunak berbasis RTOS, OS standar memiliki semua perpustakaan dan fitur yang mungkin diminta oleh pengembang. Namun, yang kurang adalah fokus yang ketat pada pemenuhan persyaratan waktu. Secara umum, sistem yang diimplementasikan dengan OS tradisional akan memiliki perilaku yang kurang deterministik dan tidak ada benar-benar dapat diandalkan dalam situasi keselamatan kritis. Kernel Linux dengan part frame RT adalah contoh bagus dari sistem real-time jenis ini. Definisi RTOS, OS seperti Windows, Linux, dan Mac OS diciptakan sebagai cara untuk menyediakan lingkungan
pemrograman yang konsisten yang mengabstraksi perangkat keras yang mendasarinya untuk mempermudah penulisan dan pemeliharaan program komputer. Mereka menyediakan program aplikasi dengan banyak primitif berbeda seperti reread dan mutex yang dapat digunakan untuk menciptakan perilaku yang lebih kompleks. Misalnya, dimungkinkan untuk membuat program multi-utas yang menyediakan akses terlindungi ke data bersama. RTOS adalah kependekan dari Real-Time Operating System. Sistem operasi real-time RTOS adalah sebuah sistem operasi yang dirancang khusus untuk menjalankan aplikasi real-time di mana respon yang cepat dan terjamin terhadap peristiwa atau stimulus eksternal adalah kritis. RTOS biasanya digunakan dalam sistem yang membutuhkan penjadwalan tugas yang ketat dengan waktu yang sangat singkat, seperti kendali industri, peralatan medis, kendaraan otonom, dan sistem embedded lainnya. RTOS mengoptimalkan penjadwalan tugas, alokasi sumber daya, dan manajemen interaksi perangkat keras untuk memastikan keadaan waktu nyata. Aplikasi sebelumnya tidak mengimplementasikan primitif reread dan mutex, hanya memanfaatkannya. Implementasi sebenarnya dari reread dan mutex ditangani oleh OS. Ini memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, kode aplikasinya tidak terlalu rumit. Yang kedua, lebih mudah untuk dipahami primitif yang sama digunakan terlepas dari pemrogramannya, sehingga lebih mudah untuk memahami kode yang dibuat oleh orang yang berbeda. Selanjutnya, probabilitas perangkat kerasnya lebih baik. Dengan tindakan pencegahan yang tepat, kode dapat dijalankan pada perangkat keras apapun yang didukung oleh OS tanpa modifikasi. Mutex digunakan untuk memastikan bahwa hanya satu thread yang dapat mengakses data bersama pada satu waktu. Dalam kasus OS, tujuan umum setiap thread akan dengan selalu menunggu mutex tersedia tanpa batas waktu sebelum melanjutkan untuk mengakses data bersama. Disinilah RTOS berbeda dari OS tujuan umum. Dalam RTOS, semua panggilan sistem pemblokiran terikat waktu. Daripada menunggu mutex tanpa batas waktu, RTOS memungkinkan penundaan maksimum untuk ditentukan. Misalnya, jika thread 1 mencoba memperoleh mutex dan masih belum mendapatkannya setelah 100 ms atau 1 detik, maka thread 1 akan terus menunggu hingga mutex tersedia. OS apapun yang menyediakan cara deterministik dalam mengeksekusi potongan kode tertentu dapat dianggap sebagai OS real-time. Definisi RTOS ini mencakup sejumlah sistem yang cukup besar. Ada beberapa karakteristik yang cenderung membedakan satu aplikasi RTOS dari yang lain. Seberapa sering tidak memenuhi tenggat waktu real-time dapat diterima dan seberapa parah tidak memenuhi tenggat waktu real-time. Rentang aplikasi RTOS yang berbeda biasanya dikelompokkan ke dalam 3 kategori sistem real-time: keras, tegas, dan lunak. Dalam implementasi RTOS, jumlah waktu maksimum untuk menunggu mutex tersedia ditentukan. Jika thread 1 menetapkan bahwa ia harus memperoleh mutex dalam waktu 100 ms dan masih belum menerima mutex setelah 101 ms, thread 1 akan menerima pemberitahuan bahwa mutex belum diperoleh tepat waktu. Batas waktu ini ditentukan untuk membantu menciptakan sistem deterministik. Hard real-time system. Sistem hard real-time harus memenuhi tenggat waktu 100% setiap saat. Jika sistem tidak memenuhi tenggat waktu, maka dianggap gagal. Beberapa contoh sistem hard real-time
dapat ditemukan di perangkat medis seperti alat pacu, jantung, dan sistem kontrol dengan parameter yang dikontrol sangat ketat. Dalam kasus alat pacu jantung, jika alat pacu jantung melewati tenggat waktu untuk memberikan denyut listrik pada saat yang tepat, hal ini dapat menyebabkan kematian pasien. Inilah sebabnya alat pacu jantung didefinisikan sebagai sistem yang sangat penting bagi keselamatan. Selanjutnya, Prime Real-Time System. Berbeda dengan sistem Hard Real-Time, sistem real-time perusahaan harus memenuhi tenggat waktunya hampir sepanjang waktu. Di sebagian besar sistem kontrol mirip dengan besi solder pada contoh sebelumnya. Beberapa sampel yang dibaca sedikit di luar waktu yang ditentukan kemungkinan besar tidak akan menghancurkan kontrol sistem sepenuhnya. Jika sistem kontrol memiliki ADC yang secara otomatis mengambil sampel baru dari MCU tidak membaca sampel baru tepat waktu, sampel tersebut akan ditimpa oleh sampel baru. Hal ini dapat terjadi sekali, namun jika terjadi terlalu sering atau terlalu sering maka stabilan suhu akan terganggu. Selanjutnya, Soft Real-Time System. Sistem Soft Real-Time adalah yang paling longgar dalam hal beberapa sering sistem harus memenuhi tenggat waktunya. Sistem ini seringkali hanya menawarkan janji upaya terbaik untuk memenuhi tenggat waktu. Selanjutnya, kisaran RTOS. RTOS memiliki fungsionalitas yang beragam, serta arsitektur dan ukuran prosesor yang paling sesuai untuknya. Di sisi yang lebih kecil, kami memiliki RTOS kecil yang berfokus pada MCU 8-32 bit, seperti FreeRTOS, RTX, ThreadX, dan banyak lagi. Kelas RTOS ini cocok untuk digunakan pada microcontroller dan menyediakan kernel real-time yang ringkas sebagai penawaran paling dasar. Saat berpindah dari MCU ke prosesor aplikasi 32 dan 64 bit, Anda akan cenderung menemukan RTOS seperti WinRiver, VxWorks, dan WinRiver Linux, Integrity OS Greenhill, dan bahkan Linux dengan ekstensi kernel Prime_RT. Middleware juga dapat menjadi komponen yang sangat penting dalam sistem yang kompleks. Middleware adalah kode yang berjalan antara kode pengguna dan lapisan bawah seperti RTOS atau bare metal tanpa RTOS. Memutuskan kapan akan menggunakan RTOS secara umum agar RTOS berbasis MCU menjadi solusi ideal untuk masalah tertentu. RTOS harus memiliki tingkat kompleksitas Goldilocks, tidak terlalu sederhana namun tidak terlalu rumit. Sekian pemaparan tentang materi pada pertemuan ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.